Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata, bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu,
akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang sudah menyertai hidup kami. Dan saat ini Tuhan, setiap kami umat-Mu datang memuji meninggikan nama-Mu. Engkau saja yang kami muliakan dan tinggikan. Urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, syukur bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bergirang bagi Tuhan. Mari setiap kita naikkan syukur bagi Dia dengan segenap hatimu. Haleluya. Mari dengan iman ya, katakan pujian ini. Katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud dihadap. Sekali lagi dengan sukacita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, Ya. sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku pujikan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Yeah. Pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pujilah Tuhan, Yes. sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku pujikan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi ya. Mari dengan imanmu. Katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah
sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya lagi. Dengan iman katakan haleluya, haleluya, amin. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Glory bagi nama Tuhan. Ya Raja yang mulia, layak ditinggikan, amin. Yang bersuka cita suarakan haleluya. Yes. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Lebih lagi kita mau bersuka cita, amin. Mari bagi kau yang ada di rumah, boleh kau bangkit berdiri, lebih lagi kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Hey. Oh, oh. Glory. Hey. Woo. Kita umat-umat pemenang, kita umat-umat yang telah dibebaskan. Mari naikkan syukur bagi Tuhan. Sebab namanya yang ajaib. Dengan sukacita katakan, menara yang teguh,
Terima kasih kami telah mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami lebih lagi meninggikan dan menyembah Engkau. Sebab sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu. Sungguh penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami menyatakan terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari sembah Dia, selamanya Kau Tuhanku. Shalom saudara, gimana kabarnya? Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan kita semua harus tetap semangat karena kita percaya bahwa pandemik ini pasti akan berlalu dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kita bersyukur sampai hari ini, sampai saat ini pun juga kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan meskipun kita berada di rumah saudara-saudara. Dan saat ini kita juga masih bisa mendengarkan firman Tuhan. So saat ini saya juga sangat senang sekali bisa bertemu dengan saudara semua di rumah saudara masing-masing. Oke, tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama saudara. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Dan kami melihat bahwa kasih setiamu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Sampai saat ini, sampai hari ini kami masih berdiri saat ini. Itu semua karena kekuatan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin setiap kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan urapi kami sehingga kami memiliki telinga seorang murid. Sehingga apa yang kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi Marsha, aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, saya percaya hari-hari ini banyak sekali dari setiap kita yang merasakan khawatir atau takut karena pandemik ini, COVID-19 ini. Kita melihat bahwa COVID-19 ini membawa banyak perubahan di dalam setiap aspek. Nah, pada kali ini saya akan membagikan firman Tuhan yang judulnya adalah hati yang sehat. Bagaimana di masa pandemik ini, di masa struggles ini, kita menghadapi masalah tapi hati kita harus tetap sehat, saudara. Kenapa? Kalau tidak, maka kita akan banyak dilanda sama kekhawatiran dan banyak dilanda sama ketakutan. Dan itu yang akan membuat kita stres. Itu yang akan membuat kita depresi. Aduh, kerjaan kita gimana? Aduh, gimana untuk bayar kredit? Aduh, bagaimana untuk bayar cicilan dan sebagainya, saudara. Dan saat ini kita mau belajar sama-sama tentang bagaimana kita menjaga hati kita supaya tetap sehat. Dan saya percaya hari-hari ini kita harus banyak bergantung dan berserah kepada Tuhan. Saudara percaya itu? Yang percaya katakan amin. Oke, saya akan bacakan sebuah kisah dari Gideon, di mana saya melihat kisahnya ini mirip-mirip sama kita, saudara. Yuk kita buka di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ke-16. Saya akan bacakan buat saudara. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Nah saudara, kalau kita melihat kisah ini, saya memperhatikan bahwa
Gideon mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Beberapa waktu lalu saya diberi kesempatan untuk pergi melayani di Australia. Dan saya melihat bahwa tempat pengirikan anggur, pembuatan wine, saudara, itu ada di bawah tanah. Dan kita melihat yang dilakukan Gideon waktu dia mengirik gandum, yang kalau kita bisa bilang sawah, tapi dia mengiriknya justru di tempat tersembunyi. Ini kayaknya lagi karantina nih, saudara. Kenapa dia bersembunyi? Karena dia takut sama orang-orang Midian. Sama seperti kita sekarang lagi sepertinya bersembunyi karena ada COVID-19 di luar sana, saudara. Sehingga kita melakukan apa yang Gideon lakukan. Dan kita merasa takut sama seperti Gideon. Dia juga takut, saudara. Dan ketika itu malaikat Tuhan menampakkan diri dan Tuhan bilang begini, ini seru, saudara. Dia bilang begini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Awalnya dia datang dengan dia memberikan statement yang luar biasa, Tuhan menyertai engkau. Dan saya percaya ini juga statement yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bahwa Tuhan menyertai kita. Tapi waktu Tuhan berkata seperti ini kepada Gideon, apakah situasi di luar sudah baik? Saya percaya tidak, saudara, sama seperti kita. Tapi kita percaya walaupun situasi di luar tidak baik, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kita harus benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya di dalam hati kita, sehingga ketakutan dan kekecewaan tidak melanda kita. Haleluya, saudara. Saya tahu emang agak berat untuk kita menjalani hari-hari ini, tapi saya percaya bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Karena ayat 12 juga berkata seperti ini, ya pahlawan yang gagah berani. Dia memberikan sebuah statement juga bahwa kita adalah pahlawan yang gagah berani. Artinya kita kuat loh, kamu bisa loh mengatasi semua loh. Kamu ini pahlawan loh. Dan saya percaya itu yang Tuhan katakan buat kita semua. Jangan takut, kamu pasti bisa. Oleh sebab itu kalau kita melihat janji Tuhan yang seperti ini, saudara, kita melihat bahwa hati kita penuh dengan damai sejahtera. Karena ngomong tentang hati yang sehat, atau saya bisa bilang hati yang kaya, wealthy heart, itu berbicara tentang hati yang berlimpah-limpah. Tapi pertanyaannya, berlimpah dengan apa, saudara? Kita bisa berlimpah dengan kekecewaan mungkin. Kenapa terjadi seperti ini Tuhan, sama seperti yang Gideon ngomong. Akhirnya jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami, ayat 13. Ini juga berbicara juga kepada kita, saudara. Kadang kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan menyertai kami, kenapa ini yang terjadi? Bahkan saya banyak dengar cerita dari sahabat-sahabat saya di mana keluarganya dipanggil Tuhan gara-gara COVID ini, dan terkadang kita menyalahkan Tuhan. Katanya Tuhan menyertai, kok sekarang nggak ada sih, kok ini yang saya terima. Dan itu yang membuat hati kita kecewa, saudara, dipenuhi dengan kekecewaan. Dan kalau hati kita dipenuhi dengan kekecewaan, maka itu akan membuat ini, saudara, insecurity di dalam hidup kita. Apa-apa khawatir, apa-apa takut, dan segala macam. Oleh sebab itu, yang harus kita penuhi hati kita adalah dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan yang luar biasa. Karena menurut saya, saudara, setiap kekecewaan, ketakutan itu menjadi toksik dalam hidup kita, saudara. Dan toksik itu yang akan membuat kita depresi dan stres sendiri, saudara. Karena outputnya cuma dua. Waktu kita stres, keadaan juga tetap sama. Tapi ketika kita bersyukur, memang keadaan tetap sama, tapi hati kita punya damai sejahtera di situ, saudara. So di sini kita akan melihat bahwa memang kita harus mengeluarkan setiap kotoran, setiap toksik itu yang ada di dalam hidup kita. Apalagi saat-saat ini, saudara, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan saja. Saya akan baca di Yakobus 1 ayat 19-22. Ayatnya berkata seperti ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Nah, saudara, firman Tuhan di Yakobus ini berkata bahwa kita buang semua kotoran itu jauh-jauh, sehingga kita memiliki hati yang sehat. Dan saya percaya memang
life happens, saudara. Hati kita bisa terluka oleh kejadian atau struggles yang kita alami, termasuk saat-saat ini. Tapi kita mau berdoa bahwa biarlah kita terus menjaga sungguh-sungguh hati kita. Karena Amsal 4 ayat 23 juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Bahasa Inggrisnya bilang issues of life. Hati kita ini seperti filter, saudara. Saya pernah servis mobil saya, dan waktu saya servis saya bilang, Pak, ganti oli ya Pak ya. Dan bapaknya bilang, oh iya siap Pak. Beberapa lama kemudian montirnya datang lagi ke saya dan dia bilang seperti ini, Pak, ini kayaknya filter olinya harus diganti Pak. Loh kenapa? Iya, soalnya ini udah kotor banget Pak. Kalau misalnya Bapak ganti oli yang baru, terus dia masuk ke filter yang kotor ini, maka oli yang baru akan kotor juga. Oh gitu ya Pak ya? Iya Pak, ya udahlah gantilah. Nah di situ saya melihat bahwa hati kita juga seperti itu, saudara. Hati kita seperti filter. Kalau hati kita kotor, maka segala sesuatu yang baik-baik pasti keluarnya akan buruk juga. Contoh seperti Gideon ini. Tuhan baik ngomongnya, aku menyertai kamu, pahlawan yang gagah berani. Itu segala sesuatu yang baik. Tapi masuknya karena filternya kotor, maka dibilang, mana? Katanya menyertai aku, tapi kok ini yang aku alamin? Seperti itu, saudara. Ataupun mungkin ada gembala kita datengin, misalnya bisnis kita lagi hancur, gembala kita datengin mau nanya gimana kabarnya, terus kita langsung marah kan, hati kita kotor. Bapak nggak tahu keadaan saya, Bapak nggak usah ikut campur urusan saya. Padahal niatnya baik. Nah, hati kita itu seperti filter. Di situ adalah bahasa Inggrisnya bilang issues of life. Makanya kalau hati kita kotor, saudara, yang kita lakukan juga pasti keluarnya nggak baik, pasti buahnya nggak baik. Yuk saat ini kita mulai cek hati kita sungguh-sungguh. Tuhan, aku pengen jaga hatiku dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Biar aku nggak mau memandang sekitarku, aku hanya memandang kepada Tuhan Yesus saja yang menjadi kekuatan di dalam hidupku. Karena aku percaya Tuhan Engkau setia kepadaku. Dan saya percaya waktu kita berdoa seperti ini saudara, saya percaya damai sejahtera Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya suka nggak suka, mau nggak mau pasti kita akan terpengaruh sama kondisi luar, saudara. Tapi ini yang saya mau katakan, kita nggak bisa atur apa yang ada di luar kita, saudara. Tapi kita masih bisa atur apa yang ada di dalam hati kita. Kita masih bisa atur bahwa apa yang reaksi kita masih bisa atur respon kita terhadap situasi yang ada di luar. Saat-saat ini, yuk mari kita bersama-sama lebih datang lagi kepada Tuhan, lebih berserah lagi kepada Tuhan. Dan justru saatnya kita mulai kembali merenungkan kenapa ini semua terjadi, karena saya percaya ini adalah kedaulatan dari Tuhan, dan kita mulai melihat hal-hal positifnya, yaitu kita bisa lebih lama lagi bersama dengan keluarga, kita bisa lebih menghabiskan quality time bersama dengan keluarga. Mungkin selama ini anak-anak sibuk atau orang tua sibuk sehingga jarang sekali makan di meja makan bersama-sama, tapi hari-hari ini kita bisa makan bersama-sama dan bisa mungkin lebih bercerita satu sama lain. Justru mungkin ada pemulihan terjadi di dalam hubungan antara seorang ayah dengan anak, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, dan segala macam. Dan saya percaya kita dikembalikan ke dalam esensi yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, yaitu kita mengasihi keluarga kita, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi keluarga kita. Kita bisa atur apa yang ada di dalam kita. So, bersyukur untuk setiap keadaan yang ada. Saya akan bacakan ayat yang terakhir, saudara. Kita akan bacakan di Yeremia 17 ayat 8. Ayatnya berkata seperti ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa, saudara. Waktu hati kita datang terus menyembah Tuhan. Kalau di sini dikatakan bahwa ketika akar dari tumbuhan sampai ke tepi air berbicara tentang source, sumber. Source kita adalah Roh Kudus. Maka ini yang akan terjadi. Tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik tetap ada, tapi kita tetap aman, saudara. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering tetap ada, tapi kita tidak akan khawatir, saudara. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Setelah saya pikir-pikir, saudara, tumbuhan itu dia selalu menarik gas
beracun yang dibilang CO2, dan setelah itu dia diproses di dalam akar gitu ya saudara, sampai mengeluarkan zat yang baru yaitu O2 atau oksigen. Dan sekarang kita percaya Tuhan yang akan mengambil setiap struggles kita, setiap racun itu, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, itu akan waktu kita datang sama Tuhan dan hati kita penuh dengan damai sejahtera dan akar kita sampai kepada air yaitu Roh Kudus. Hubungan kita dekat dengan Tuhan, maka setiap proses yang ada, maka Tuhan akan gantikan dengan berkat yang baru saudara, yaitu O2. O2 ini dibutuhkan oleh banyak orang, dan kita akan cerita bagaimana kita bisa melewati tahun 2020 dengan ucapan syukur saudara. Nanti tahun 2021 kita akan banyak kesaksian tentang apa yang terjadi ketika pandemik ini, dan cerita saudara, struggle saudara justru mungkin akan menjadi berkat buat banyak orang. Satu ayat lagi saudara, satu ayat lagi saya akan bacakan buat saudara. Ini ayat juga menjadi berkat buat saya, terutama di akhir-akhir ini saudara. Di akhir-akhir ini saya melihat bahwa kita harus banyak membaca firman Tuhan, karena itu akan menguatkan kita supaya hati kita tetap sehat. 1 Petrus 5 ayat 7. Ayat berkata seperti ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Haleluya. Nah, kita percaya, kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan berkata seperti ini, tenang, I got this. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Bersyukur dan punya hati yang sehat dengan mengandalkan Tuhan. Terima kasih saudara. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami percaya kami harus memiliki hati yang sehat. Kami mau hanya mengandalkan Engkau, dan kami hanya menjadikan Engkau menjadi Tuhan dan Raja. Karena waktu Engkau ada bersama dengan kami, damai sejahtera Tuhan ada dan selalu ada menyertai kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saatnya kita mau menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Bagi Bapak Ibu yang mau menabur, silakan mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Haleluya. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita angkat dua tangan kita, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan, kuasa, dan penghiburannya memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Dia kekal untuk selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.